Bercerita tentang bebegik ladang yang sudah mengambil nyawa banyak orang, kita akan diperlihatkan dengan seorang petani keren bernama John yang sedang liar babatok karena harus membiayai ladang yang gagal panen karena kebanyakan hama dan pasokan air yang sulit dia dapatkan karena sudah tidak memiliki uang. John yang sangat beruntung karena memiliki istri yang setia di saat ekonomi sedang melemah dan dia merasa kalau dia sudah tidak berguna. Sang istri yang terus memberi support walaupun hanya sekedar ciuman, dan hal tersebut sangatlah begitu berarti bagi John yang sedang dalam keadaan terpuruk. Penting harinya, John yang sedang menghitung hutang bon yang harus dia lunasi 2 bulan kemudian, terlihat sang istri yang terus saja memberi semangat kepadanya dan mengajak mantap-mantap untuk merefresh liar babatoknya, dan dijawab oleh John kalau dia akan pergi ke kasurnya setelah dia merasa selesai dengan pekerjaannya. John yang terlihat datang ke gudang tengkulak di esok paginya bersama sang anak bernama Lindsay yang juga begitu support kepadanya. John yang sudah memiliki banyak hutang dan tidak diperbolehkan nganjuk lagi di sana, di mana dia harus pulang dengan tangan hampa dan merasa kecewa dengan hidup yang sedang dijalani olehnya. Lindsay, let's go. Tell your father to pay his bill. Let's go. John yang terlihat rajin mengecek ladangnya dan kecewa dengan banyaknya gagak yang menjadi salah satu hama di kebunnya, kemudian terlihat masuk ke dalam gudang, di mana dia menemukan orang-orangan sawah tersimpan di satu ruangan, walaupun saat itu dia belum berpikir untuk menaruh bebegik tersebut di ladangnya. John yang terdengar dipanggil terus oleh sang anak, di mana si anak merasa tak suka dan malah menyuruh John untuk membuang bebegik sawah di depannya. John yang menyayangi sang anak dan berkata kalau dia akan menuruti keinginannya, dan si John pun terlihat menyimpan kembali si bebegik sawah di dalam gudang miliknya. You better get rid of it first. I won't put it up. Right? John yang terlihat kecewa dengan hasil panen dan malah dikejutkan oleh sang istri yang tiba-tiba muncul di depannya. Sang istri yang ternyata berencana untuk menjual barang bekas di rumahnya kepada mantan kekasihnya dan membuat John cemburu. Namun si John berkata kalau dia tidak cemburu dan tentu saja sangat cinta pada istrinya. John yang terlihat dibuat pusing dengan gagak di atap gudangnya, di mana pintu gudang tersebut terlihat terbuka sendiri pada saat malam harinya. John yang dibuat bingung karena gagak sudah memakan hasil panen ladangnya, dan dia pun memutuskan untuk memasang orang-orangan sawah berkat sedikit motivasi dari seorang bapak-bapak yang merupakan tetangga barunya. You're thinking too much. You're a farmer, right? You hang your scarecrow. And the rewards. John yang terlihat selesai dengan orang-orangan sawah dan mendengar suara-suara aneh yang bermunculan di ladangnya. Kemudian terlihat sang anak yang marah kepadanya karena John tidak bisa menepati janjinya yang akan membuang orang-orangan sawah. Dan kemudian si anak memilih pergi dari sana untuk bersenang-senang dengan kakaknya. Si istri yang terus saja menenangkan hati gusarnya, di mana John berkata apakah Mary merasa menyesal telah memutuskan untuk menikah dengan dirinya. Si istri yang menjawab kalau dia bersyukur dengan kehidupannya yang sekarang, dan adegan tersebut dilengkapi dengan insan yang saling bercinta dan papukat di atas kasur mereka. John yang terlihat dikejutkan di esok paginya, di mana para gagak terlihat mati dan berserakan di ladangnya. John yang juga kedatangan seorang rentenir dari kota bernama Chapman, di mana dia merayu John untuk menjual ladang miliknya agar bisa melunasi hutang yang John miliki dan sudah banyak riba di dalamnya. John yang terlihat sedikit memuji jam tangan miliknya, di mana si rentenir berkata kalau dia sudah memiliki nasabah yang siap untuk membayar ladang milik si John. John yang membuat si rentenir pergi dan menolak penawaran darinya, di mana kemudian John terlihat sangat tergoda dengan sosok seorang wanita yang cukup seksi dan terlihat berjoget tepat di hadapannya.
John yang terpacu birahi sekaligus merasa aneh karena sanyo yang rusak tiba-tiba menyala tepat di ladangnya. Kemudian menarik sang istri masuk ke kamarnya, di mana dia kemudian menggunakan gaya entep sendoknya dan membuat sang istri kesakitan dan tidak menikmati adegan bercinta mereka. Si rentenir yang kemudian datang kembali di malam harinya, di mana dia menempelkan iklan lelang untuk menggertak John agar dia kemudian menjual ladang miliknya. Si rentenir yang tiba-tiba diserang oleh seseorang dan kemudian dia pun harus kehilangan nyawa karena sebuah truk yang melintas tepat di hadapannya. Esok paginya, seorang sheriff bernama Milton yang kemudian menginterogasi John tentang kejadian yang sudah menimpa si rentenir di ladangnya. John yang ditanya di mana dia saat kejadian semalam dan dijawab oleh Mary kalau John bersamanya dan tidak mungkin terlibat dengan apa yang terjadi pada si rentenir. Si sheriff yang kemudian pergi dari sana dibarengi dengan sedikit perbincangan yang terjadi antara John dan juga istrinya. John yang terlihat mengecek ladang seperti biasanya, di mana dia nampak dikejutkan dengan banyaknya uang yang berserakan dan sebuah jam tangan yang sempat dipakai oleh si rentenir sebelumnya. John yang kembali mendengar suara-suara aneh dari ladang dan nampak ketakutan kemudian lari dari sana, di mana dia sampai ke tempat si tetangga baru dan kemudian curhat tentang apa yang didengarnya, yang mana si tetangga merasa kalau John berhalusinasi karena jangar sirah yang sudah melanda babatoknya. John yang juga menunjukkan jam si rentenir kepadanya, di mana si tetangga malah memotivasi seolah-olah hal tersebut adalah harta karun dan sudah menjadi miliknya. Jude yang juga menyuruh John untuk membawa jam tangan tersebut ke sebuah toko gadai agar dia bisa membelikan Mary selusin bunga dan memberikan sang anak sebuah gaun sebagai hadiah besar dari dirinya. Was me, I'd take that watch and find me the nearest pawn shop. Buy that wife of yours a dozen roses, or that daughter of yours a new dress. John yang kemudian OTW ke Tangkulak Jagung, di mana dia membeli benih dengan uang yang ditemukan di ladangnya. John yang juga mendapat gratis karena berhasil menebak berat jagung tersebut sebagai hadiahnya, di mana dia kemudian menanam benih yang dia dapat, lalu mendapati sang istri sedang mengobrol dengan sang mantan pepotongan saat dia pulang ke rumah di malam harinya. John yang terlihat mendengar percakapan mereka dengan seksama, di mana Tommy kemudian terdengar meminta istrinya untuk bertemu di tempat yang sudah direncanakan olehnya. Tommy yang terlihat pergi dengan menggunakan mobil bututnya, sementara si John terlihat sedikit menyenangkan si istri dengan berkata kalau dia ingin pergi ke counseling seperti yang selalu diinginkan oleh istrinya. Took it counseling? Yeah. I would never think that. Yeah. John yang bersantai di atas kursi goyang dan menemukan sebuah gigi. Ketika dia menikmati jagung bakar di tangannya, John yang juga melihat sang anak masuk ke dalam ladangnya. Padahal hari sudah malam, di mana semua kejadian yang menegangkan tersebut adalah sebuah mimpi. Ketika John terbangun dan tersadar di isuk paginya, tanaman jagung yang sekarang tumbuh subur di ladangnya, di mana John terlihat senang dan menemukan sebuah cincin yang tergantung di kebunnya. John yang kembali ke rumah dan menemukan sang istri mendapatkan kabar buruk dari mantannya, di mana Tommy dikabarkan mati dengan cara menggantung dirinya. What happened? It's Tommy. He's dead. He hung himself. The cherry tree part. Mary yang merasa aneh karena cincin yang Tommy pakai tiba-tiba berada di jari suaminya. Mary yang berpikir kalau John sudah membunuh mantannya dan sangat ketakutan, di mana John kemudian meyakinkan Mary kalau dia tidak tahu apa-apa dan Mary harus percaya kepadanya. John yang kemudian berencana menurunkan orang-orangan sawah, di mana dia kasura oleh kayu yang tertancap
kuat di tangannya. Si Sheriff yang kembali ke rumah mereka dan membantu John menghilangkan kayu tersebut, sekaligus bertanya perihal tentang Tommy yang dikabarkan meninggal dengan menggantung dirinya. I guess you heard about Tommy. Si Sheriff yang kemudian pergi karena tidak menemukan jawaban pasti dari misteri panjang yang terjadi di wilayahnya. Sang istri yang kembali mencurigai John telah membunuh mantan kabogohnya, di mana John yang sudah curiga tentang efek orang-orangan sawah kemudian terlihat membawa kampak dengan tujuan akan menurunkan bebegik tersebut dan menjauhkan dari ladangnya. John yang kemudian terlihat linglung di kebunnya, di mana dia bertemu dengan seorang bocil yang berkata aneh dan terluka di punggungnya. John yang kembali ke dalam rumah dan tidak menemukan siapapun di dalamnya, terlihat kembali berhalusinasi dan memutuskan untuk segera menurunkan orang-orangan sawah, kemudian segera membakarnya. John yang tidak bisa menepati janjinya dan membuat sang istri menjadi sedikit kecewa kepadanya. Sang istri yang belum tahu tentang misteri janggal yang terjadi pada mereka karena orang-orangan sawah, dan si John yang belum bisa mengatakan sebenarnya karena dia takut akan membuat cemas semua keluarganya. John yang terlihat mendatangi rumah Jude si tetangga, di mana dia disapa oleh sang istri yang terlihat memakai baju dinas di ranjangnya. John yang ditawari teh dan dibuat nyaman oleh istri tetangganya, di mana mereka kemudian melakukan ritual mantap setelah si nenek mengobati luka yang ada di tangan kirinya. Esok paginya, John yang terlihat berlari ke ladang dan melihat orang-orangan sawah kembali terpanjang di ladangnya. Sang anak yang juga nampak marah kepadanya dan juga istrinya, di mana Mary sangat kecewa kepada John walaupun dia datang dengan niatan untuk meminta maaf kepadanya. Jude yang kemudian terlihat mengunjungi John di gudangnya, di mana si John berpikir kalau dia ketahuan sudah tumpang tindih dan menikmati surabi hanut istrinya. Jude yang malah mendengarkan curhatan John tentang orang-orangan sawah yang mistis tersebut, kemudian diajak oleh Jude kalau sang istri mengetahui semuanya dan akan memperlihatkan sesuatu tentang orang-orangan sawah tersebut. Look, 2 people are dead. I think that thing has... Miranda? She knows stuff, John. Come on. Sesampainya mereka di rumah Jude dan Miranda memperlihatkan kepada John buku panduan aliran hitam miliknya yang didapat dari pedalaman suku Indian, di mana John melihat gambar-gambar di dalamnya, dan John berkata bagaimana dia menghilangkan bebegik sawah yang selalu ada di ladangnya. Jude yang malah berkata kalau John sudah mendapatkan berkah, di mana ternyata dia adalah sekte pemuja bebegik yang mendapat manfaat dari syirik yang dijalaninya. Jude yang berkata kalau semua hambatan harus dihilangkan, termasuk keluarganya, di mana John kemudian pergi dari sana dan berencana untuk melindungi keluarga tercintanya. Something happened to my family? That family of yours, they're a distraction. The wheels are already in motion. John yang bertemu dengan Milton dan bertanya tentang keberadaan keluarga kecilnya. Milton yang berkata kalau mereka baik-baik saja dan menduga kalau semua kejadian di sana bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sudah diatur atau direncanakan. John yang kemudian membawa Milton ke gudangnya, di mana dia menunjukkan tempat awal mula kejadian mistis yang berhubungan dengan ladang miliknya. John dan Milton yang terlihat masuk ke dalam ruangan tersebut, di mana si Milton terlihat tidak percaya dengan semua ucapan yang menceritakan bahaya dari orang-orangan sawah yang terpajang di ladangnya. What? The scarecrow. Tommy was clearly after my John, life. stop.
Milton yang terlihat terkejut dengan kedatangan Jude yang tiba-tiba sudah ada di dalam gudang. John yang terlihat mengusir mereka dengan suara keras, yang mana kemudian Mary datang ke sana dan menegurnya, di mana Jude dan juga Miranda ternyata merupakan setan gentayangan yang selalu menghasut John untuk memuliakan bebegik yang sudah dipasang olehnya. John yang kemudian bercerita kejadian yang dia alami pada istrinya, sekaligus memberikan buku mistis yang ternyata Bible tua yang sudah sejak lama dimiliki olehnya. Mary yang kemudian kabur karena melihat Milton tergeletak di gudangnya, di mana John kemudian membawa Arit untuk berjaga-jaga, dan hal tersebut lebih menambah fitnah yang terjadi di antara mereka. Mary yang terlihat mengajak kedua anaknya untuk melarikan diri karena takut menjadi korban John berikutnya. Salah paham yang tambah terjadi di antara mereka, di mana Mary sampai ngintip lewat lubang kunci dan mereka pun kabur melalui jendela, di mana John berteriak dengan tujuan untuk menghentikan mereka. Mary dan juga anak-anak yang terlihat masuk ke dalam ladang, dibarengi dengan John yang ketakutan kalau sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga kecilnya. Michael yang terpisah dari ibunya dan nampak diikuti oleh seseorang, sementara si John kembali bertemu dengan Jude dan istrinya yang terlihat tergeletak di tengah ladang miliknya. Michael yang terlihat berlari ke dalam gudang dan bertemu dengan orang-orangan sawah di dalamnya. Michael yang bersembunyi untuk menyelamatkan diri, di mana dia diikuti dan sampai naik ke atas untuk bersembunyi dan terus diserang. Lalu semua berhenti ketika Milton tiba-tiba sadar dan sudah ada di depannya. John yang kemudian mengajak anak dan istrinya untuk menyelamatkan Michael, sementara Milton terlihat harus modar oleh bebegik sawah yang menghantam dadanya. John yang langsung berhadapan dengan si bebegik sawah, terlihat duel 1 lawan 1 dengan ceruritnya seperti anak STM yang sedang tawuran di jalanan dengan noraknya. John yang kemudian ditampol oleh si bebegik dan terlihat pingsan di lantai, dibarengi dengan sang istri yang sampai di sana dan juga sang anak, yang mana si bebegik terlihat terdiam lalu menyerang Lindsay saat dia memperhatikan tangan si bebegik yang banyak meneteskan darah. Mary yang kemudian memotong tangan si bebegik membuat dia harus berhadapan langsung dengan sosok makhluk yang sudah membunuh banyak orang di ladang. Michael yang menyalakan traktor dan si John yang sudah bangun dari pingsannya dan berhasil menjatuhkan si bebegik. Lalu kemudian si Michael berhasil menggaruk si bebegik dengan traktor yang bisa dikendarai olehnya. Si bebegik yang kembali bangkit dan mencekik John dengan salah satu tangan yang tersisa. Mary dan anak-anaknya yang kemudian membantu si John dengan menghancurkan tubuh jeraminya dan memotong tangan si bebegik sehingga dia tinggal tulang saja dan tidak ada yang tersisa. John dan keluarga yang terlihat sudah aman dari teror si bebegik, di mana kemudian di dalam gudang muncul seorang bocil yang John pernah lihat di ladangnya. Si bocil yang membawa bebegik tersebut ke dalam tempat John menemukannya, dan adegan tersebut menjadi akhir bagi film ini dengan ending yang sangat tidak jelas sekali. Terus si Milton yang meninggal gimana dong kabarnya? Ya ndak tahu, kok tanya saya. Tamat. Ending yang sangat meng John IQ tujuhkan.